Dulu waktu masih awal-awalnya belajar untuk memilih pasar, itu hasil tiap minggu untuk telur yang kecil, untuk telur yang besar itu sulit, istilahnya sulit kita mencari gimana memproses telur yang kecil yang besar itu. Setelah kita melakukan grading, setelah kita lakukan penyeragaman, itu kita lebih bisa memaksimalkan keuntungan. Prinsip saya itu kalau dalam hidup itu harus berani melawan arus. Istilahnya kalau dari kita belajar dari alam, ikan itu kalau yang melawan arus itu adalah ikan yang hidup. Ikan yang mati itu dia akan mengikuti arus. Istilahnya kalau teman-teman saya supervisi peternak, istilahnya kalau ndak dicacat ndak semangat. Itu kata-kata dari teman saya. Istilahnya kalau produksi kok cuma 90, kurang. Opo cuma 90. Lah, gitu semangat dari teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Agung, nama lengkap saya Andreas Agung Purwanto. Alamat saya di Desa Tulungrejo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Bisnis saya di peternakan ayam petelur. Untuk mulai bisnis itu saya sendiri mulai 2006. Dulu awalnya itu dari orang tua saya. Orang tua saya waktu itu saya mau disuruh kuliah, saya tidak mau, akhirnya dimodalin ayam petelur. Dan berkembang sampai sekarang. Dulu awalnya dari orang tua sekitar 1.500 itu 2 kandang, terus nambah sedikit terus sekarang jadi sekitar 29 kandang kalau kandangnya. Itu kalau sekarang kapasitas kurang lebih ya sekitar 30-an. Kalau untuk masalah mau majukan lagi, mau menambah populasi lagi, itu ya sebenarnya terus. Cuman kan kita sendiri tidak tahu untuk kendala perekonomiannya, istilahnya kendalanya untuk kedepannya di mana, itu kan tidak tahu. Kalau kapasitas panen untuk saat ini sekarang sekitar 745 kilo kemungkinan sekarang. Kalau tertariknya itu gimana ya? Dari dulu saya berkecimpung di ayam dari kecil. Dari kecil pun saya kan sudah membantu di pekerjaan orang tua. Jadi dari minat dan istilahnya dari hobi menjadi pekerjaan. Kalau menjaga produktivitas itu biasanya dari satu kesehatan, kedua vaksinasi, ketiga itu dari makan. Kita beri nutrisi yang bagus, makanan yang istilahnya memenuhi standar protein, nutrisi yang bagus, memilih dari bahan kualitas pakan yang bagus. Dan untuk saat ini saya lebih berkecimpung memilih nutrisi yang bagus itu dibuat pakan sendiri, yaitu kalau orang-orang bilang itu selmikan. Keuntungan kalau si ayam itu ada keseragaman, 80% seragam, 90% seragam, itu mempengaruhi dari produktivitas. Nanti kalau ayam tidak seragam, itu nanti akan mempengaruhi di produksi. Dan kita kalau si ayam itu tidak seragam, kita nanti juga akan rugi di masa untuk bertelurnya. Kalau ayam itu seragam, itu nanti untuk ukuran si telur, terus nanti masa telurnya istilahnya katakan di telur pagi itu lebih berbobot, itu nanti lebih menunjang ke produktivitas di ukuran telur lebih besar, lebih seragam, dan juga lebih maksimal untuk pendapatan. Kalau keseragaman itu yang kita lihat itu dari pertama berbadan, kedua itu dari postur tubuh si kerangka si ayam. Soalnya kalau kerangka si ayam itu jadi untuk berat badan si ayam itu juga istilahnya gampang tercapai lah. Istilahnya kalau kita buat rumah, kita bangun dulu pondasinya. Yang paling utamanya bagi saya adalah keseragaman si ayam. Makanya kita selalu lakukan grading, yaitu itu mempengaruhi dari persentase masa produksi dan juga mempengaruhi masa dari puncak si ayam. Kalau masa gradingnya itu dari DOC, dari istilahnya masa brooding itu sudah mulai di grading, terus nanti di masa grower, terus nanti di usia layer.
Kalau intervalnya itu sebenarnya tergantung dari keseragaman si ayam. Kalau kita lihat seragamnya si ayam itu kurang bagus, ya kita grading. Breeding itu saya mulai dari DOC. Kalau DOC biasanya dari sekatan DOC itu kalau yang kecil disajikan dulu, kedua di usia grower. Kalau di usia grower ini biasanya kalau yang kecil kayak ini nanti kita pindah di atas, yang besar di bawah sini. Kalau grading itu sebenarnya yang bagus itu kalau saya 2 minggu sekali. Kalau di grading 2 minggu sekali itu dari sini itu 2 minggu sekali, terus yang terakhir itu masuk ke kandang layar. Kalau kandang layar nanti yang besar masuk kandang layar dulu, yang masih kecil atau berat badannya masih tertinggal itu nanti dikasih di sini untuk mengejar berat badan yang ketinggalan. Kalau proses grading saya biasanya cuma 4 kali atau 5 kali mas, biasanya kalau sampai layar tuh. Yang pertama ya dari DOC, yang kedua ya waktu pindah di sini, dipindah di sini nanti kalau di sini ya sekitarnya 3 minggu 2 minggu sekali tak grading ke sama ngasih makan. Kalau yang terakhir ya tadi dari sini naik ke kandang layar. Kerugiannya kalau ayam tidak seragam itu pertama masa puncaknya sudah tidak bagus, kedua produktivitasnya juga tidak bagus. Kalau puletnya bagus itu nanti produksinya kan bisa bagus. Biasanya kalau dari puletan itu kan diseleksi dulu. Biasanya dari kandang A itu grade pulet yang A yang super bagus. Itu biasanya kalau target saya itu ya 93 92. Kalau yang pulet yang tidak performanya tidak bagus, seragamnya tidak bagus, itu kan kalau produksinya paling ya bisanya 88, nanti sudah jatuh maksimalnya 70, itu kan sudah rugi berapa persen gitu. Langkah untuk mengejar ketinggalan bobot pulet itu biasanya kita pakai pakan butiran atau kita kasih nutrisi yang plus. Kalau dari awal DOC biasanya saya pakai pre-starter terus lanjut di masa usia starter. Setelah dari usia starter itu nanti saya ganti ke masa grower, pakan grower. Setelah dari masa grower mendekati usia mau produksi itu biasanya saya kasih pakan pre-layer. Pre-layer itu dari persatuan istilahnya dari pengalian grower ke pakan layer. Setelah itu ya setelah produksi sekitar 10% atau berapa tergantung dari performasi ayam, langsung saya ganti ke pakan layer. Biasanya kalau itu ditimbang untuk di sampel berapa ekor yang berat badannya kurang, itu biasanya ada yang dikasih butiran, ditabur butiran, pakan butiran itu untuk mengangkatkan berat badan. Kalau tidak banyak tetap di situ. Kalau tidak banyak, tapi kalau istilahnya banyak, biasanya saya pindah nanti yang dikasih butiran yang istilahnya tertinggalnya banyak. Tapi kalau tidak banyak itu ya tidak, tak kasih butir semua gitu aja. Kalau dari genetik itu jenis DOC itu yang kan dari pabriknya. Kita cuma dari milih, kita pakai DOC, istilahnya kita pakai strain Isa, kita pakai strain Lohman, kita pakai strain Highland, Highsec, itu tergantung kita sendiri. Tapi dari strain itu sendiri itu ada istilahnya perbedaan dari performasi ayam juga. Masa standarnya berat badan itu mempengaruhi dari strain juga. Kalau dari lingkungan ya berpengaruh dari udara, kebersihan, dan juga udara itu mempengaruhi dari yang utama dari kelembapan. Tergantung dari usia. Kalau di usia kecil dari DOC itu saya biasanya pakai suhu di antara 32, 32, 33 di usia 0 sampai sekitar 1 mingguan. Nanti setelah itu suhunya kan semakin turun. Nanti kalau sudah usia 1 bulan ke atas itu nanti dia butuhnya kan angin segar, tidak butuh kehangatan. Pengaturan kandang kayak kalau dari DOC itu biasanya kalau saya pakai pustalan itu di lingkar bundar. Nanti kalau ada yang istilahnya kecil tidak seragam itu nanti kita sendirikan. Terus nanti yang kedua kalau sudah besar ya kayak tadi di kandang grower.
Kalau memantau biasanya kalau saya pertama ya dilihat dari geraknya, kedua itu biasanya dari vaksinasi. Waktu vaksinasi itu kan dipegangin mana yang kecil mana yang besar, makanya yang kecil itu disendirikan. Kalau untuk memantau itu ditimbang mas biasanya saya. Untuk standar usia sekian itu kan ada standarnya sekian, memenuhi standar enggak. Kalau enggak memenuhi standar ya kita grade yang B, nanti kita kasih performa untuk mengejar ketinggalan tersebut. Itu biasanya kalau ada penurunan produktivitas itu biasanya yang cek utama adalah berat badan. Berat badannya nurun apa enggak. Kalau berat badannya turun, itu biasanya produksi juga turun. Untuk mempertahankan itu biasanya ditahankan itu menjaga pola makan pertama. Kedua, soalnya cuaca juga berpengaruh. Nanti yang paling ekstrim itu di antara musim panas. Kalau musim panas itu biasanya makannya agak sulit, nanti berat badan si ayam biasanya naik turun. Sebenarnya dari semua umur perlu diperhatikan, cuman yang paling perlu itu kalau saya kalau usia dimulai grower itu diantara usia pertama 20 harian, yang kedua itu usia diantara 2 bulan 3 bulan itu akan waktu pergantian bulu ayam. Ketiga itu waktu masa mau produksi sama waktu puncak produksi. Kalau saya loh, itu waktu awal produksi dia biasanya kan kadang dari pergantian bulu itu dia mulai stres, kita perlu perhatikan. Terus nanti kalau waktu puncak kita harus memperhatikan di masa puncaknya, dijaga benar-benar eman-eman mulai ngopeni waktu istilahnya waktu dari pondasi awal waktu puncak kita harus jaga performanya biar puncaknya itu bisa lama, bisa stabil. Tergantung dari tingkat stresnya ya. Biasanya kalau telur itu mau, cuman dari produksinya itu gimana ya, berkurang. Terus nanti bertelurnya istilahnya kalau hari ini dia bertelur setiap hari, dia bertelurnya bisa dua hari satu kali, bisa 3 hari satu kali, kan gitu. Jatuh bangunnya itu ya macam-macam. Dari mulai kendala dari si ayam, atau si ayam itu dari DOC, terus nanti ada kendala penyakit, terus kendala dari pendanaan, banyak lah istilahnya dari kendala-kendala itu. Nanti belum lagi kalau harga telur harganya jelek, harga pakan mahal. Kalau dianggap pukulan itu ya banyak semua sih pukulan sih. Harga rendah yang paling memukul, harga rendah dengan harga pakan mahal. Terus ditambah produktivitas tidak bagus. Ya pas yang ini 2021 itu waktu itu kan harga telur jatuh di kisaran sampai 10.000 13.000 dengan harga juga mahal pakan. Jagung juga sampai 6.000, bahkan 6.000 up. Lah rugine sudah saya sebut derita. Banyak istilahnya dari kerugian itu. Lah iya, lah kerugian sudah saya sebut derita. Marengan ngangen. Lah dari kerugian sih banyak loh. Gimana ya? Soalnya bagi saya ayam itu dari awal saya itu hobi menjadi pekerjaan. Terus yang kedua, kenapa harus ayam? Ya kalau ayam itu istilahnya dari kebutuhan telur itu kebutuhan pokok. Istilahnya tidak mungkin lah istilahnya harus terus jatuh banget ya. Dikala mesti ada kita naik. Ya cuma gitu dari saya. Kalau dari pemula ya utamanya lahan, kedua dari modal. Kalau pengalaman sama ilmu itu sebenarnya kita cari sambil jalan bisa. Yang utama ya tekad. Saya memilih di usaha ayam petelur itu karena ada hubungan dengan pangan, dan usaha pangan tidak akan pernah mati. Kalau menurut saya, masalah resiko, untung dan rugi itu tergantung dari manajemen kita memelihara di ayam itu sendiri. Kalau kita di ayam itu kita kasih makan yang bagus, kita pelihara yang bagus, insya Allah ayam itu tidak akan membohongi kita dan mengecewakan kita. Kalau rugi itu semua ayam petelur merasakan dari kerugian. Tapi dari saya itu lebih menjaga dari performa produktivitas. Terus istilahnya kalau orang-orang istilahnya tidak berani masukkan DOC itu, saya lebih suka masukkan. Kalau murah saya masukkan. Keberhasilan itu ya istilahnya ya banyak. Yang palingan itu sebenarnya dari perkembangan dari usaha. Yang dulu usaha saya ayam saya dikit, terus bisa nambah lahan dikit, terus bisa nambah ayam dikit.
Prinsip saya itu kalau dalam hidup itu harus berani melawan arus. Istilahnya kalau dari kita belajar dari alam, ikan itu kalau yang melawan arus itu adalah ikan yang hidup. Ikan yang mati itu dia akan mengikuti arus. Istilahnya kalau teman-teman saya seprofesi peternak, istilahnya kalau ndak dicacat ndak semangat. Itu kata-kata dari teman saya. Istilahnya kalau produksi kok cuma 90, kurang. Opo cuma 90. Lah, gitu semangat dari teman-teman saya. Kunci keberhasilan di layar itu ada di manajemen. Untuk belajar layar, teman-teman bisa gabung di komunitas Facebook Edu Farmer, dan untuk mempelajari komoditas lainnya bisa mengunjungi website Edu Farmer, link ada di deskripsi.